Puji nama Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan yang mengalami kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu ada atas kehidupan setiap anak-anaknya yang selalu mencari wajahnya. Dan pada minggu ini, pagi hari ini, marilah kita sama-sama hanya fokus kepada Dia. Juru selamat kita, penolong kita yang sungguh setia. Ya, kembali kita naikkan pujian tadi. Sebab Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat yang kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, ku bersyukur. Mari ucapan syukur kepada Dia. Menyertai hidupku selama ini. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Sebab semuanya ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan, aku ada karena Tuhan baik, Tuhan sungguh amat baik. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, sungguh nyata kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Oh, aku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis. Lebih-lebih lagi katakan jemaat Tuhan. Oh, aku ada Tuhan karena Kau baik. Hari ini. Mari jemaat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, cinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari jemaat saja katakan, oh, haleluya, katakan,
Aku ada. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita sebagai tanda kita mau menyembah. Kita bersyukur oleh karena Tuhan baik. Layaklah kita menyembah Bapa kita dengan segenap hati, kesungguhan hati kita. Bersamamu Tuhan, ku lewati. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai, sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Tapi indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan, sungguh indah kasih setiamu Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Glory haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa, yang layak disembah. Oh, mari umat Tuhan, angkat suaramu, penyembahanmu kepada Dia. Ucapkan syukur Yesus. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu sungguh ada atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami menikmati kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, selalu datang kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini. Pergumulan kami, susah, duka kami, Tuhan yang tahu. Engkau yang berperkara Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Satu hal, kami mau persembahkan Kau bersyukur pagi hari ini melalui pujian penyembahan kami. Biar Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, dan Kau hadir menjamah memberkati setiap urap kami yang hadir Tuhan. Mengurapi setiap yang melayani, yang dilayani. Tuhan menjamah segala roh yang bukan datang daripada Tuhan. Khawatir, bimbang, takut, sakit, penyakit apapun sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarlah roh Allah bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Dan hadirat Tuhan mengalir. Dan kami semua semakin dikuatkan, semakin lebih-lebih lagi mengasihi Tuhan. Supaya menyertai kami Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal sampai dengan akhirnya. Tuhan Yesus dimuliakan. Dan setiap umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Boleh lihat kiri kanan saudara. Mari kita kasih tos, saling memberkati, kasih salam yang manis. Haleluya. Saya ingat satu lagu ketika oma saya masih hidup. Dia bilang sama saya, Erik, kamu tidak selama-lamanya tinggal di dunia ini. Ada saatnya nanti kamu ketemu dengan oma. Oma saya usia 90 dipanggil Tuhan. Dan lagu ini menjadi kenangan buat saya. Kita akan ketemu di rumah Bapa yang kekal. Yang mau ketemu sama-sama kita berkumpul lagi di rumah Bapa di surga, boleh lambaikan tangan. Yeay, haleluya. Tapi jangan lupa saudara, seperti Pak Petrus Agung katakan, kita harus
menunaikan amanat agung dulu ya, punya tugas. Haleluya. Mari. Setiap langkah hidup kita Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Apapun di tengah gelombang dunia menakutkan, katakan, hatiku tetap tenang teduh. Bersama-sama. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba. Di mana? Di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan, di waktu imanku mulai loyang, bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku pandang Tuhan, ku penebus dosa. Aku sebab Dia dekat, Dia dekat. Sama-sama. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Di mana saudaraku? Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Sekali lagi katakan, tiap langkahku, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Amin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Yang mau bertemu di rumah Bapa suatu saat nanti, sama-sama katakan haleluya. Oh, amin. Tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan ya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Tiap dari hari ke hari kesetiaan Yesus ada buat setiap kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Yeah. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Sungguh kesetiaan Tuhan, kesetiaan-Mu Kau limpahkan padaku. Come on, yeah. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, nama-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup.
segala yang bernafas memuji dan menyembah Dia. Mari sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Ya. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, Kesetiaan Tuhan, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. semua gereja Tuhan sama-sama. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu memegang erat tanganku. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Mari sama-sama. Haleluya. Sama-sama katakan Kesudahan kasih setiamu Tuhan, oh, Tuhan Yesus disenangkan. Segala kemuliaan bagi nama Dia. Oh Yesus. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan, Allah kita dahsyat. hidupku selalu pegang. Come on church, come on. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis Sungguh besar hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang, menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Oh, haleluya. Umat Tuhan yang berkemenangan katakan haleluya. Haleluya. Yesus dimuliakan. Puji nama Tuhan. Yesus memberkati. Hanya bersama Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara tinggi dan berikan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu mengikuti Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Katakan Kau pegang hidupku. pegang hidupku, Sepenuh jiwaku Tuhan.
Engkau yang tuntun setiap langkah kami. Angkat tangan kita dan katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musik puji Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama Engkau. Kami cakap menanggung segala perkara sebab Engkau sumber kekuatan kami. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Satu kali lagi dengan iman katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan sorak-sorai, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab kita bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Apapun badai hidup yang sementara saudara dan saya alami, satu hal yang kita yakini, bahwa Tuhan selalu memberi jawaban pertolongan di waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat. Satu kali lagi bersama katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sungguh kami percaya Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu
sambil bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini, katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, katakan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Lebih dari yang ku harapkan. Benar Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar jemaat sendiri katakan, Yesus. Sekali lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat semua. Waktu
mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Hari jalani ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau selalu memberi kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berseru kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah gunung batu keselamatanku, penolongku yang setia, Tuhan pembelaku yang ajaib, Tuhan tempat perlindunganku. Kami tetap percaya Tuhan, dalam keadaan apapun juga Tuhan, kami tidak mau takut dan khawatir, sebab Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di dalam Engkau. Tuhan tinggal dalam hidupan kami. Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kami, supaya kami selalu Tuhan berserah penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu untuk mengerti apa yang menjadi rancangan dan apa yang menjadi kehendak Engkau yang Engkau mau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami terus belajar terus, kami mau bertekun, kami mau setia Tuhan, untuk merenungkan setiap perkataan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan perasaan-Mu, sampaikan pikiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus mau Tuhan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkati kami semua seluruh jemaat Tuhan. Kami menerima firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Oke, baik. Shalom. Ya, saya berdoa supaya gereja tempat ini terus semakin diberkati. Amin ya. Tapi saudara jangan lupa, gereja kota itu bukan tujuan.
Ya, banyak pendeta membuat gereja kota jadi tujuan dan itu yang paling banyak merusak gereja. Yang merusak tubuh Kristus itu kalau pendeta membuat gereja kota itu jadi tujuan. Ada gereja yang target kita 1000 kota. Itu merusak kita. Ya, karena gereja kota itu strategi. Bukan tujuan. Ya, gereja kota itu strategi. Saudara boleh bangun gereja kota segede apapun. Tapi tujuannya itu suku bangsa. Finishnya tuh di sana. Gitu. Kalau cuma gereja kota saja. Oke, jadi bangun gereja sebesar mungkin sebagai strategi. Kumpulkan sumber daya untuk jadi strategi. Saya bersyukur karena tiap ke Bali, gereja ini memberi saya kesempatan untuk sharing. Ya, tapi tujuan utama saya itu adalah suku Baliaga. Ya, mohon dukung doa. Habis khotbah ini juga saya akan ke Kintamani, suku Baliaga, menginap di sana sampai suku Baliaga itu semua dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Ya, minggu lalu kami dan tim masuk Banten dan Baduy. Kita sudah masuk suku Baduy, suku yang unik, tertutup, eksklusif. Ya, nggak boleh sekolah, nggak boleh naik mobil, nggak boleh pakai sepatu. Ya. Ke suku Baduy kita di sana dan ke depan juga kita akan terus layani. Saudara, saya baru selesai menulis buku tentang amanat agung. Saya hanya bawa 10, tolong saudara beli. Harganya cuma 100.000. Ya, saudara beli buku saya, saudara sudah tolong misi suku-suku. Saudara mungkin nggak bisa pergi ke suku, beli buku ini. Kalau ada yang berkatnya lebih, beli 5, beli 10, traktir teman, traktir jemaat, belikan kasih buku sama dia. Ya, nanti urus sama Maida ya, haleluya. Kalau nggak ada yang beli berarti Maida yang beli 10-10-nya. Ya duit cuma 1 juta aja kok repot banget ya. 100.000 satu, 10 berarti berapa? Ya cuma 1 juta aja. Saudara sekali makan aja 300.000, 500.000 beli buku misi. Masa 1 juta hitungan. Saya harap satu orang nih beli 10 lah. Bukan biar saya tambah kaya, biar suku bangsa itu makin dilayani. Orang cari dana jual makanan, orang cari dana jual baju, saya cari dana jual buku. Biar saudara juga tambah pinter. Ini bikin buku ini 15 tahun saya doa. Ya, dan ini sudah ada pada pemimpin-pemimpin. Nanti Pak Gembala saya anugerahkan, semua gembala mitra saya anugerahkan. Karena kita menghormati gembala, ya anggap perpuluhan dari buku ini lah. Saudara mau beli? Masa nggak mau beli Pak? Nggak gratis. Gratis kalau di penjara. Saudara pilih mana? Keluar 100.000 bebas atau di penjara gratis? Haleluya. Saya harap ini bisa saudara dukung. Hari ini juga saya akan khotbah dari buku ini supaya kita ada pendalaman amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya, kalau ada di slide lebih bagus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Katakan haleluya. Mari baca bersama. 2, 3. Jadikanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Kembali ke ayat yang 19. Ya, tadi saya katakan bahwa kita akan pendalaman hari ini mengenai amanat agung. Ya, bahwa kekristenan kita itu harus tiba pada beramanat agung. Jemaat yang tidak tiba pada amanat agung, maka Tuhan tidak mencapai target untuk rohani saudara. Ini sama dengan orang sekolah nggak pernah tamat. Ini sama dengan orang kuliah nggak pernah wisuda. Jadi jemaat yang tidak beramanat agung adalah jemaat yang tidak pernah lulus dalam rohaninya. Berapa banyak pun Anda kebaktian, berapa hebat pun Anda menyembah, kalau saudara tidak beramanat agung, maka rohani saudara tidak pernah mencapai target Yesus. Amanat agung dikatakan
pergilah. Nah, makanya saudara dan saya harus tiba pada kerohanian saudara pergi. Bukan karena konflik, bukan karena ribut, tapi saudara dan saya pergi menjadikan semua bangsa. Katakan bangsa. Lebih keras, bangsa. Ya. Jadi kita bisa sampai pergi, saudara bisa kontribusi dalam doa saudara, dalam daya saudara, dalam dana saudara, ya, untuk beramanat agung. Hari ini saya hanya ingin sharing dari satu kata ini, ya, supaya kita ada pendalaman, yaitu kata bangsa. Karena di sini sasaran targetnya itu adalah bangsa. Ya, pergilah jadikan semua bangsa. Apa itu bangsa? Ini benar-benar harus kita pahami. Karena tadi saya bilang sama saudara, sasaran targetnya itu bangsa. Makanya saudara dan saya harus tahu apa itu bangsa. Dalam tradisi gereja di Indonesia, saya memperhatikan kata bangsa itu diterjemahkan negara. Dalam tradisinya saya pandang seperti itu. Ya, makanya kalau ada jaringan doa, persekutuan doa, doa bagi bangsa-bangsa, maka cenderung yang mereka sebut nama-nama negara. Saya juga sering diundang di jaringan-jaringan doa. Kalau doa bangsa-bangsa berarti doa negara-negara. Kalau yang disebut pendeta bangsa-bangsa, itu berarti pendeta itu sudah khotbah ke luar negeri. Makanya kalau ada pendeta khotbah ke luar negeri, pulang dari luar negeri dia dapat gelar baru. Namanya pendeta bangsa-bangsa. Kalau ada pendeta nggak pernah khotbah ke luar negeri, derajatnya lebih rendah. Namanya pendeta domestik. Iya. Saudara perhatikan aja pendeta-pendeta itu. Saya 4 kali khotbah ke luar negeri dan hampir 10 undangan saya tolak. Nggak mau lagi. Dan saya sama sekali tidak ambisius untuk pergi ke luar negeri. Setelah saya tahu kebenaran. Ya, tapi itulah tradisi di Indonesia. Makanya pendeta Indonesia itu berlomba-lomba pengen ke luar negeri. Ayat 19 ya tadi ya. Oke. Iya. Karena bangsa diterjemahkan adalah negara. Padahal secara alkitabiah bangsa itu bukan negara. Bangsa adalah suku. Ya. Bahasa aslinya itu adalah etnos atau etnis. Dan itu mendekati suku. Jadi amanat Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa, itu bukan jadikan semua negara. Tapi acuannya, jadikanlah semua suku. Ya, karena bangsa adalah suku. Bangsa bukan negara. Jadi ada ketidaktepatan, ada sesuatu yang meleset dalam benak paradigma pendeta dan gereja. Loh, saudara jangan merasa ini hal biasa. Kesalahan mendasar ini sama dengan kalau kita bangun bangunan, kesalahan pondasi pasti menciptakan kesalahan bangunan. Amin. Kalau pondasinya miring, bangunannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya pergerakan gereja Indonesia itu salah. Pergerakan gereja Indonesia tidak tepat. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan. Tapi saya ingin pendalaman dulu. Bangsa bukan negara, bangsa adalah suku. Saya akan memberikan 3 data memperkuat ini untuk saudara. Pertama, waktu amanat agung itu diucapkan, tidak ada satu negara pun di bumi ini. Ya, amanat agung itu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ucapkan, tidak ada negara. Apalagi kalau mengacu kepada negara Indonesia. Negara Indonesia lahir tahun berapa? 1945. Baru tahun ini memperingati 80 tahun. Jadi Indonesia bahkan belum berusia 100 tahun sekarang. Amanat agung itu sudah 2000 tahun. Waktu Yesus ucapkan amanat agung, ada negara apa?
Nggak ada negara. Ya, Mesir itu kerajaan. Ya, negara modern itu nggak ada. Jadi saudara-saudara, kalau waktu itu memang tidak ada negara, jelas acuan Tuhan Yesus mengucapkan jadikan semua bangsa muridnya, jelas acuannya bukan pada negara. Orang negara belum ada. Tapi bandingkan dengan suku. Apakah 2000 tahun lalu suku sudah ada? Sudah, bahkan ribuan tahun sebelum Yesus ucapkan. Suku itu sudah ada. Bahkan bangsa Israel dibagi dalam suku-suku. Jadi usia suku itu jauh lebih tua daripada usia negara. Ya, itu data yang pertama. Ya, data yang kedua saudara-saudara, bahwa kata bangsa itu bukan negara tetapi suku. Setiap orang di dunia ini, termasuk saudara dan saya, itu diikat oleh dua ikatan besar. Pertama adalah ikatan negara secara politik, yang kedua adalah ikatan suku. Makanya dalam diri kita ini ada kewarganegaraan dan juga kita ada suku kita. Ada amin? Pertanyaan pentingnya, ikatan mana yang lebih kuat? Negara apa suku? Suku. Alasannya apa? Suku udah ada lebih dulu. Oke. Ya, tetapi catatan yang terpenting adalah kewarganegaraan itu bisa dilepas. Kewarganegaraan bisa diganti, kewarganegaraan bisa ditambah. Saya dulu punya teman warga negara Indonesia, lalu karena satu hal dia pindah ke Amerika dan sekarang dia jadi warga negara Amerika. Jadi kewarganegaraan bisa dilepas, tapi suku bisa dilepas? Gak bisa. Jadi ikatan suku dalam diri orang itu lebih kuat, lebih ideal, nggak bisa dilepas. Kalau suku bisa dilepas, mungkin saya lepas juga jadi orang Batak ini. Istri saya sering bilang, "Pak, bisa nggak sih khotbah itu santai dikit, nggak usah meledak-ledak?" Saya bilang, setiap kali saya mau khotbah, dalam hati saya mau lembut, saya mau penguasaan diri, saya mau atur kata-kata, batuk saya. Dan itu bisa 3 menit. Lebih dari itu, keluar aslinya. Ya pengen juga jadi orang Chinese, ya kan pinter dagang, kan banyak berkat. Orang Batak ini pinter khotbah, kurang berkat. Khotbahnya jago semua. Iya, tapi begitu bangun gereja perlu 1000 orang baru terkumpul 10 juta. Ya, suku nggak bisa dilepas saudara. Jadi dimanapun saudara, saudara ya itulah suku saudara. Saya marga Tarigan mau dimanapun ya nggak bisa lepas marga Tarigan ini. Ya, karena wadah manusia di mata Tuhan itu bukan berdasarkan negaranya, tapi berdasarkan sukunya. Makanya 2 yang dari dunia, 2 yang dari surga. Dari dunia itu agama dan negara, dari surga itu anugerah dan suku. Nah, wadah manusia di mata surga itu sukunya. Jadi nanti kalau saudara masuk surga, kalau ya mana tahu juga ya kan? Ya kalau saudara masuk surga, ya mana berani saya jamin saudara semua pasti masuk surga. Yesus saja nggak bisa jamin, apalagi pendeta. Ya kalau saudara masuk surga nanti malaikat nggak tanya kamu dari negara mana, enggak. Kalaupun ada pertanyaan ditanya kamu dari suku mana, kamu representasi suku mana, kamu perwakilan suku apa. Bukan negara apa. Karena di mata surga wadah manusia, wadahnya. Kalau wadah politik itu negara yang dibikinan oleh dunia. Tapi wadah manusia itu sukunya. Makanya setiap orang itu diacukan kepada sukunya, suku apa. Dan dalam gereja itu prestasi tertinggi bukan menangkan jiwa. Prestasi tertinggi gereja itu menangkan suku.
Makanya pertanyaan saya kepada semua gereja bukan berapa tambah jiwa. Yang saya tanya berapa tambah suku. Sebab gereja di Indonesia itu senang hanya karena jiwa nambah. Tapi jiwa itu dari suku itu lagi, suku yang sama. Itu nggak terlalu berfaedah. Bukan itu prestasi tertinggi. Coba Anda cek seluruh kota-kota. Jumlah bertambah, sukunya nambah nggak? Atau Batak lagi, Chinese lagi, NTT lagi, Ambon lagi. Baik menangkan jiwa, yang terbaik menangkan suku. Amin nggak ini? Ada nggak di sini suku baru? Siapa di sini suku Baduy? Siapa di sini suku Baliaga? Siapa di sini suku Sasak? Siapa di sini suku Kangean? Siapa di sini? Nggak ada. Ya jangan tanya Batak, Chinese. Wah nggak ditanya juga angkat tangan dia. Karena banyak suku itu gandumnya udah habis. Sekarang malah lalang-lalangnya pun dituai. Banyak suku itu gandumnya pun belum disentuh. Jadi prestasi tertinggi gereja bukan menangkan jiwa. Kalau dari suku yang sama, ya itu jalan di tempat aja. Ekspansi itu jiwa dari suku baru. Jiwa baru dari suku baru. Itu loh yang Tuhan tantang. Dan itu yang gereja Indonesia nggak pernah pikirkan. Nggak pernah doakan. Jadi menangkan jiwa. Jiwanya Batak lagi, Ambon lagi, Chinese lagi. Di situ-situ aja. Wah berarti rumusan Anda sama Yesus itu Anda nggak kenal Yesus sebenarnya. Yesus bilang jadikan semua bangsa, berarti jadikan semua suku. Jadi dia minta jiwa baru dari... Ayo siapa di sini pernah menangkan jiwa dari suku baru? Nggak usah tertuduh, pendeta aja nggak ada. Apalagi Anda, kalau Anda ada, Anda di atas pendeta. Saya traktir makan siang Anda kalau ada. Karena memang ini nggak pernah diucapkan. Jadi kita hanya menangkan jiwa. Tapi nggak pernah ditanya jiwa itu dari suku apa. Yang Tuhan tantang, yang Tuhan minta menangkan jiwa baru dari suku baru. Supaya sukunya jadi murid. Haleluya. Banyak suku yang udah jadi murid. Batak udah pasti jadi murid. Murid bandel malah. Tapi banyak suku yang belum jadi murid. Nah saudara, wadah manusia di mata Tuhan itu berdasarkan sukunya. Ya oleh karena itu kata bangsa dalam amanat agung itu bukan negara, itu suku. Tadi saya sudah bilang, waktu diucapkan negara nggak ada. Yang kedua, ikatan suku lebih kuat dalam diri manusia. Ya, catatan ketiga pendalamannya, lihat sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara itu mengembangkan yang namanya demokrasi. Makanya negara yang paling baik itu adalah negara yang demokrasinya paling baik, betul? Sementara kalau suku itu sistem kerajaan. Makanya ada yang namanya kepala suku. Dia seperti raja, ucapannya adalah hukum. Seperti saya bilang, saya kemarin ke Baduy. Kenapa nggak boleh sekolah? Kenapa nggak boleh naik mobil? Kenapa nggak boleh pakai sepatu? Karena itulah aturan dari kepala suku. Jadi negara itu demokrasi, suara orang banyak. Kerajaan ini suara raja. Sekarang kita bandingkan, kita ada di dalam kerajaan surga. Surga itu demokrasi apa kerajaan? Yesus itu raja apa presiden? Surga itu republik atau kerajaan? Berarti kita lebih mendekati negara atau suku? Jelas kan? Justru sistem demokrasi itu berlawanan sama kerajaan. Maka kalau ada presiden di negara demokrasi, dia memimpin secara kerajaan itu pasti dilawan. Karena demokrasi dan kerajaan itu berlawanan. Nah kita acukan kerajaan surga, surga itu kerajaan.
Ya, Yesus itu raja, bukan presiden. Surga itu kerajaan, bukan republik. Kalau Yesus itu republik, Anda pun jatuhkan dia. Ya, karena kalau presiden itu dipilih, ada masa waktu. Raja nggak dipilih selamanya. Makanya Yesus bukan presiden surga, dia raja kerajaan surga. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita, raja segala raja. Jadi saudara, dari data-data ini kita bisa mendalami bahwa antara negara dan suku itu suku yang lebih mendekati. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, prinsip dasarnya ketika Yesus berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridnya." Berarti pergilah, jadikan semua suku menjadi. Karena pengertian inilah saya udah gak kepengen keluar negeri. Karena ternyata bangsa itu bukan negara. Bangsa itu adalah suku. Ya, saya pernah ketemu dengan penterjemahan Alkitab LAI. Dan buku saya ini sudah sampai di Sekretaris Umum PGI. Dan dia berjanji akan kasih tahu kepada LAI. Nanti kalau ada revisi Alkitab berikut, maka akan ditaruh suku bangsa. Itu pesanan saya berdasarkan buku saya. Karena LAI itu tulis hanya bangsa. Saya pernah ketemu sama penterjemahnya. Dia bilang begini, "Pak Pendeta, kita sudah asumsikan jemaat itu udah tahu kalau bangsa ini adalah suku. Tapi disinilah iblis itu mengambil celah. Dan sekarang sudah terjadi pergeseran makna. Kata bangsa yang harusnya suku sudah berubah dalam paradigma gereja Indonesia menjadi negara. Nah, karena basicnya ini sudah salah, maka pergerakan gereja menjadi salah. Makanya gereja Indonesia itu tidak bergerak ke suku-suku. Karena pemahaman dasarnya sudah salah menerjemahkan kata itu adalah negara. Padahal saudara-saudara, catatan yang kedua adalah negara yang paling banyak suku itu adalah negara Indonesia. Coba saudara nonton YouTube. Setiap hari kerjaan saya nonton kota dan nonton negara di dunia ini. Jadi semua negara saya sudah pergi lewat online. Dan suku terbanyak itu di Indonesia. Suku terbesar memang di Tiongkok, namanya suku Han. Jumlahnya 1,3 miliar. Jadi satu suku dengan jumlah terbanyak itu di Tiongkok, suku Han. Tapi jumlah suku terbanyak itu ada di Indonesia. Ya, di dunia ini ada 4.000-an suku dan 1.300 ada di Indonesia. 30% suku di bumi ada di Indonesia. Karena itu Indonesia negara yang kaya akan suku-suku bangsa. Ada amin? Apa pesannya dari situasi ini? Pesannya adalah kalau kita satu paradigma bangsa adalah suku, berarti amanat agung yang paling urgent itu ada di Indonesia. Itu pesannya, karena bangsa adalah suku. Saya ada teman pendeta orang Korea. Saya tanya, di Korea itu berapa suku? Satu suku. Ya, jadi satu negara itu satu suku. Enggak banyak negara seperti Indonesia. Ya, banyak negara itu enggak punya suku. Dan notabene-nya negara-negara itulah yang dikunjungi para pendeta. Karena dia ke sana bukan melayani suku. Dia ke sana hanya berkhotbah dan foto-foto. Masukkan Instagram supaya terkenal. Ya. Tapi Indonesia ini 1.300 suku. Berarti tugas gereja Indonesia untuk pemuritan suku-suku sangat luar biasa. Ada amin? 1.300. Nah, oleh karena itu, saudara tahu tugas sejati gereja. Ya. Tolong saudara ingat ini, saudara doakan, saudara biayai, saudara pergi. Apa sebenarnya target Tuhan Yesus bagi gereja Indonesia? Dalam konteks penuntasan amanat agung, tugas gereja itu sebenarnya bangunlah minimal satu gereja di satu suku. Itu sebenarnya. Jadikan semua suku muridnya,
Satu suku itu sudah jadi murid bukan kalau semuanya percaya, bukan. Yang dibutuhkan itu hanya perwakilan, representasi. Jadi seperti DPR-nya Indonesia. Orang Indonesia 280 juta, DPR-nya hanya 580. Inilah representasi, inilah perwakilan. Makanya kalau DPR itu bilang A, Indonesia A. Kalau DPR bilang B, Indonesia. Jadi nggak perlu 280 juta orang A, B, nggak perlu, repot banget. Cukup DPR. Nah, satu suku itu sudah jadi murid bukan kalau semua ke gereja. Bukan. Tetapi kalau mencapai perwakilan saja, representasi. Ya. Jadi, kalau kita katakan representasi, maka wadahnya katakan minimal satu gereja. Jadi sebenarnya penuntasan amanat agung terjadi kalau gereja mampu membangun satu gereja di satu suku. Nah, tadi sukunya ada berapa? Tadi suku di Indonesia ada berapa? 1.300. Kalau satu suku satu gereja, perlu berapa gereja? 1.300, amin. Anda tahu sekarang berapa jumlah gereja di Indonesia? Oh banyak, oh iya banyak. Itu sama saja, berapa tikungan dari Bali ke Bandung? 2, kiri kanan, iya. Berapa jumlah gereja di Indonesia? Coba cek Google saudara. Jumlah gereja di Indonesia data resmi itu sudah 72.000. Itu data resmi. Sekarang teman saya bilang sudah 76.000. Jadi di Indonesia ini sudah ada katakan 70.000 gereja. Padahal tadi yang dibutuhkan hanya berapa? Ini 10%-nya aja dibangun di suku, dari 70.000 berapa? Sudah 7.000, masih lebih. Berapa persennya? Kita turunin. 5%-nya berapa? 3.500, masih kebanyakan. Diturunin lagi 2%. Jadi 98% pembukaan gereja di Indonesia itu tidak tepat. Masuk akal? Bisa bantu saya sedikit? Saya yang khotbah kok Anda yang capek ini gimana ini? Ini gereja Anda kok saya yang semangat? Ini kurang menarik ya? Saudara dengerin aja, nanti yang sakit sembuh sendiri. Jadi gak usah pikirin kapan sembuh, kapan diberkati. Dengerin ini. Amin. Saudara kalau mengerjakan amanat agung, Tuhan itu bekerja untuk hidup Anda. Jangan punya paradigma Tuhan kerja kalau Anda suruh kerja loh. Emang Tuhan kerja kalau Anda doa gitu? Kalau Anda nggak suruh dia nggak kerja? Wah, anak saya itu nggak pernah minta makan, Pak, makan hari ini. Nggak pernah, saya marah. Di meja udah banyak, kok tinggal ambil. Saya tersinggung kalau anak saya masih minta makan. Saya tersinggung kalau anak saya minta uang kuliah waktu dia kuliah. Saya tersinggung. Karena nggak usah dia ngomong, kita Bapa yang baik. Tuhan Bapa yang jauh lebih baik. Anda ini kok buat Tuhan itu, ayo kita bawa pergumulan kita biar Tuhan tahu. Berarti ada ruang Tuhan lupa begitu. Aduh, umat Tuhan ini, untung Tuhan itu orang baik. Kalau Tuhan orang Batak, kalau Tuhan orang Kupang itu sendal bisa sampai di muka jemaat itu. Saudara lakukan aja kehendaknya, keinginanmu dipenuhi. Itu rumusannya. Lupakan hidup Anda, ingat kehendaknya. Jadi jangan ingat masalah saudara. WL juga kalau maju berapa banyak yang berbeban berat. Yang gak punya beban pun mikir, apa ya beban saya ya. Jadi nyari-nyari beban kita.
Orang WL-nya bilang berapa banyak yang berbeban berat. Saya pun pengkhotbah jadi mikir, apa ya beban saya? Coba kalau WL maju itu berapa banyak siap beramanat agung. Jadi jauh-jauhkan beban itu. Walaupun ada, anggap nggak ada. Karena beban utama itu dosa. Dan dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, sampai mana tadi khotbahnya? Jadi saudara, gereja Indonesia, saya ini bukan sentimen. Dan saya kalau ngomong begini, ini bukan negur saudara. Ini unek-unek saya sama semua gereja. Ya, cuman karena saya di sini ya telinga saudara lah yang mendengarkannya. Ya, kalau gereja di sini udah agak baik kok. Belum terlalu baik, agak baik. Ya, karena Pak Peter itu gereja ini mau ke Baliaga. Saya standar gereja baik yang mau layani suku. Kalau nggak mau layani suku, gereja buruk. Ya, satu hari saya akan buat podcast. Saya akan memberikan satu khotbah utama. Mengukur standar gereja dalam perkenaan. Ya, saya akan ukur gereja-gereja. Apa ukurannya? Kalau sekarang ukurannya gedung. Makanya gedung gereja mana yang paling gede? Ini paling hebat. Ada gereja yang kubahnya dari emas. Kubah dari emas kok bangga? Surga kita lantainya emas, bro. Ngapain Anda bangga kubahnya dari emas? Nanti emas Anda injek-injek. Sekarang ukurannya apa lagi? Entertainment, praise and worship. Jangan tersinggung, gereja kita di sini juga suka praise and worship. Nggak ada masalah. Ya, saya juga dulu diangkat pendeta pertama gereja Betani. Gereja mana yang paling praise worship kalau bukan Betani? Anda jangan kira saya nggak tahu praise worship. Saya mabok di praise worship. Waktu saya praise worship di Betani paling sering dipoto, paling sering di video. Kenapa? Saya paling mabok. Kalau dulu saya praise worship itu kayak kayak Jet Li saya. Kanan harus 1 meter, kiri 1 meter. Kasih ruang untuk Petrus Tarigan. Kalau Anda kan masih kalem-kalem. Kalau saya paling sering dipoto, dikasih, nih foto kamu lagi nyembah. Wah, dulu saya lihat kok jelek banget ya. Sekarang ukurannya praise worship. Makanya semua gereja yang praise worshipnya paling hebat. Ya, ada lagi gereja paling hebat yang organisasinya. Yang jelas. Ya, yang paling jelas Katolik. Ya, kenapa Anda nggak ke Katolik aja? Orang paling rapi itu saat mati. Rapi mati, hidup compang-camping. Anda pilih mana? Anda mau paling rapi, nanti saat innalillahi. Nggak keringetan, nggak kusut. Orang paling rapi saat mati. Bergerak pun tidak. Jadi Anda jangan bangga dengan kerapian. Rapi artinya mati. Selama hidup ini compang-camping. Keringetan, bau badan, baju kusut. Anda pilih mana? Mati, rapi, atau hidup compang-camping? Tuhan itu pro kehidupan. Lebih baik hidup dari makanan. Lebih baik hidup dari pakaian. Lebih baik hidup dari organisasi. Tuhan kita pro kehidupan. Ada amin? Makanya kalau punya anak kecil rumah berantakan. Ketawa, jangan marahin anak. Itu tandanya anakmu sehat. Karena kalau anakmu di ICU, rumahmu rapi. Iya, meja makan nggak, ya rapi rumah, pot bunga aman. Tapi anakmu di ICU. Kalau rumah berantakan sama anak, sukacita berarti anakku sehat, bisa bermain. Tapi bapak ibunya jangan ikut berantakin. Nah ini. Nanti perlu tumpang tangan. Saudara, ukuran gereja sehat, ukuran gereja dewasa, ukuran gereja berkenan. Kita mesti taruh hal amanat agung. Jadi gereja yang tidak beramanat agung, gereja yang kotor. Gereja yang cemar. Gereja yang menyimpang. Gereja yang gak berkenan.
gereja yang tersesat. Kenapa wajahnya kok murung begini? Biasa aja. Jarang-jarang kan dengar khotbah begini. Ya sekali-sekali bolehlah. Anda selama ini kan disambut sama pengkhotbah. Ketemu saya tak lempari. Ya nanti minggu depan Anda disambut lagi. Apalagi kalau ketemu Pak Peter. Waduh, terlalu baik. Kadang yang masih merokok pun ikut melayani. Terlalu baik. Gembala itu kadang-kadang terlalu baik. Makanya banyak dikerjain sama domba-domba. Kalau ketemu saya tak lempari batu. Makanya banyak yang nggak siap. Nggak apa-apa, kita nggak peduli. Kita khotbah bukan Anda siap nggak siap. Kita khotbah aja. Tapi saya yakin orang yang menerima. Kalau Anda dilemparin bisa ngelak-ngelak. Saudara siap dilempari. Berarti saudara akan jadi jemaat yang hebat. Yang makin hebat. Makin luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Jadi saudara, dalam pandangan saya, dan saya akan mulai ucapkan ke depan, bahwa gereja yang berkenan di mata Yesus, ya, dan jangan lupa ya, gereja ini milik Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Gereja milik siapa? Yesus. Makanya jangan bikin gereja suka-suka kita. Ini ada yang punya. Karena banyak pendeta itu buat gereja, bentuk gereja tidak seperti kehendak yang punya. Ada pendeta yang mantan penyanyi, dia bikin gereja nyanyi-nyanyi. Karena doi hobi nyanyi, dulunya penyanyi kafe. Ada gereja mantan dukun, yang paling dia angkat kesembuhan, karena dia mantan dukun. Gereja Indonesia ini kalau Anda ngerti di alam roh, gereja Indonesia ini gereja yang paling babak belur, bonyok-bonyok. Banyak mengalami fenomena. Karena gereja dibawa oleh pribadi-pribadi pemimpin dalam hobinya, dalam kesukaannya, dalam pribadinya. Dia tidak membawa gereja kepada pemiliknya. Saya juga punya selera. Tapi saya tahu gereja itu bukan milik saya. Kita ini kan hanya pengelola. Harus sesuaikan. Makanya kalau ada rumah orang warnanya pink. Anda gak usah komentar. Itu rumah dia. Kenapa kok Anda pusing? Kenapa ya rumah ini kok warnanya pink? Loh itu rumah dia. Kenapa jadi Anda yang repot ya? Besok Anda mau bikin coklat rumah saudara, nggak apa-apa. Oh kenapa ya Pak Petrus bajunya warna itu? Ya ini kan baju saya. Anda kalau nggak suka ya pakai baju Anda. Saya nggak urus baju Anda. Artinya terserah pemiliknya. Ada amin? Saudara suka amanat agung? Suka pergi ke suku? Sudah pernah ke sana? Siapa yang nanti mau ikut sama saya? Jangan ngomong doang. Ngomong doang, suka-suka, pergi nggak mau. Ini kesukaan pemilik gereja. Yang namanya Yesus. Gereja ini miliknya dia. Kita ini milik, tolong dong ke sana. Kok kalau ke sana banyak alasan gitu? Saya punya teman di Bali ini. Ya saya buka aja. Dia paling aktif di Full Gospel. Saya paling sering diundang sama Full Gospel. Apa yang dia bilang? Kami ini Pak Petrus bukan pendeta. Tapi lebih sibuk dari pendeta. Hebat juga kalian ya. Bukan pendeta lebih sibuk dari pendeta. Kami ini bukan gereja. Tapi lebih sibuk dari gereja. Program kami bagi sembako. Pengobatan massal sampai ada bedah rumah. Hebat kali. Sampai di bedah rumah orang. JKI jangankan bedah rumah. Lalu saya bilang, kapan bikin program di Baliaga?
Coba satu dari semua program yang banyak itu, yang lebih sibuk dari pendeta itu, yang lebih sibuk dari gereja itu. Ayo bikin sekali di Baliaga. Saya udah ngomong itu 5 tahun lalu. Sampai detik ini nggak ada ceritanya. Ceritanya bagi sembako. Ceritanya pengobatan massal. Ceritanya bedah rumah. Entah di mana itu semua. Jangan sampai saya dengar JKI ini programnya banyak. Lebih baik saya nggak usah dengar program saudara. Kami habis retreat, kami habis ini, kami habis itu. Saya akan tanya, kapan bikin di Baliaga? Nggak usah retreat pemuda, retreat remaja. Nggak usah remaja, retreat balita. Karena ratusan gereja di Bali ini programnya ribuan. Amin. Udah mulai nggak enak ini. Kurang sibuk apa gereja? Tapi siapa yang bikin di Baliaga? Siapa yang bikin? Nggak ada. Malah saya dari Bandung. Malu nggak sih Anda ini? Kok Anda ini ketemu saya kok seneng? Oh Pak Petrus datang lagi ke Baliaga ya Pak. Anda ini harusnya malu dong. Saya pastikan di Jawa Barat nggak ada gereja luar kota yang masuk di sana selama saya masih ada. Langkahi dulu mayat Petrus. Waktu saya selesaikan kuliah anak saya, bangga saya. Karena saya mampu oleh anugerah Tuhan mengkuliahkan, meluluskan, sarjanakan 2 putri saya. Kalau anak saya disekolahkan orang, saya nggak terlalu bangga, malu. Ada orang tua, bangga dia, anak saya disekolahkan orang loh. Kok bangga ya? Saudara, minimal suku di Bali. Ada Baliaga, ada Loloan. Ada 3 suku. Bali Majapahit, Baliaga, Loloan. Bali Majapahit sudah jadi murid. Sekarang Baliaga dan Loloan. 2 suku. Dan darahnya akan diminta Tuhan dari saudara. Ayo dong ke sana. Haleluya. Haleluya. Mau beli bukunya? Kan di mana-mana mulai dari buku. Ini buku khusus pemuritan suku ini. Khusus. Jadi Anda kalau baca ini, saya kira setan gak akan berani lagi main-main. Ini termasuk pagar, ini benteng hidup saudara. Tapi kalau saudara gak paham ini, saya gak janji saudara. Saya nggak janji saudara akan tiba pada rohani seperti yang Yesus kehendaki. Karena nggak ada buku yang mengupas ini. Cari di toko buku. Nanti kalau ada kasih saya beli. Di mana buku pemuritan suku? Amanat Agung pemuritan suku. Karena di Indonesia itu amanat Agung hanya church planting. Bukan pemuritan suku. Nanti pergi ke YouTube cek. Khotbah berkat keluar ribuan. Khotbah kesembuhan keluar ratusan. Khotbah rumah tangga keluar puluhan. Tulis khotbah pemuritan suku, gelap. Jadi pendeta Indonesia itu hebat khotbah berkat, hebat khotbah mujizat, hebat khotbah praise worship, hebat khotbah keluarga. Nggak ada yang khotbah suku. Padahal hati Tuhannya pergilah jadikan semua suku. Isi hati Yesus itu suku-suku. Jadi kalau Anda benar-benar mengasihi dia, benar-benar mengenal dia, sentuh dong hatinya. Amin. Sentuh dong. Dan amanat itu enggak 2, enggak 3, cuma 1. Pergilah ke semua suku. Dan tadi Indonesia ini paling banyak suku. Jadi kalau gereja Indonesia nggak tertarik ke suku, nggak mau ke suku, berarti gereja Indonesia ini fatal. Saudara dan saya harus ngerti namanya konteks. Ya, kita mesti konteks kita itu Indonesia itu pemuritan suku. Karena sukunya terbanyak.
Bali itu konteksnya wisata, Bandung itu konteksnya garmen, Pontianak itu Kalbar konteksnya kelapa sawit. Jadi Anda jadi bisnismen jangan pernah mikir gimana caranya bangun sawit di Ponseikuta ini. Nanti saudara diketawain orang kalau bisnis sawit, bisnis perkebunan di Bali. Nggak sesuai konteks. Makanya Bali itu wisata, travel, restoran, hotel, hiburan. Ke gereja pun nggak perlu resmi-resmi karena kepanasan. Saya punya jas, nggak saya pakai. Biar Anda lihat aja, oh Pak Pendeta itu juga ada loh jasnya. Cuman dia nggak pakai gitu. Karena saya lihat bahkan hanya di Bali inilah pendeta tumpang tangan, celana pendek, pakai kaos, pakai topi. Dia tumpang tangan. Itu kalau dibawa ke Batak, itu diangkat pendetanya ini. Ini diragukan pertobatannya ini. Kalau di Batak itu mesti berdasi, mesti pakai jas. Batuknya pun mesti diukur. Pegel banget kalau khotbah di sana. Tapi kalau Bali itu lain sendiri, ada konteks. Ada amin. Dan konteks gereja Indonesia tidak lain, tidak bukan. Tidak kebetulan kita punya ribuan suku. Ada amin? Apa ini kebetulan? Tak mungkin. Anda diserempet mobil aja Anda bilang gak kebetulan. Saking rohaninya. Apa yang gak kebetulan? Tadi diserempet angkot. Tapi aku percaya gak ada yang kebetulan. Diserempet angkot aja gak kebetulan. Lalu segini banyak suku kebetulan begitu? Disinilah urgensi amanat agung itu saudara. Makanya kita akan membuat satu ukuran gereja. Gereja yang terbaik adalah gereja yang paling berkenan di mata Tuhan Yesus adalah gereja yang mau melayani suku-suku bangsa di seluruh Indonesia. Haleluya! Tinggalkan gereja yang sekedar berorganisasi. Tinggalkan gereja yang sekedar membangun gedung. Tinggalkan gereja yang sekedar praise and worship. Tinggalkan gereja yang sekedar kesembuhan. Tinggalkan. Bawa hidup saudara kepada gereja yang mau beramanat agung. Boleh ada organisasi, tapi beramanat agung. Boleh ada gedung, tapi beramanat agung. Boleh praise and worship, tapi amanat agung. Supaya kita menyentuh hati Tuhan Yesus yang paling luar biasa. Haleluya! Makanya gereja di tempat ini saya suka hanya karena itu. Ya, kalau yang lain, gereja lain lebih banyak. Saya banyak khotbah, saya banyak gereja yang saya udah nggak mau khotbah loh. Karena saya ke depan hanya akan mau khotbah kalau amanat agung. Jadi kalau ada gereja-gereja yang nggak mau menyerempet-nyerempet itu, saya nyari apa sih khotbah? Hitung tiket saya juga PK-nya nggak cukup. Saya nggak pernah kaya dari khotbah. Paling bisa beli jus. Makanya suara saya nggak pernah habis karena PK gereja bisa beli jus. Tapi emang ke Bali cuma minum jus. Saya juga khotbah nyari apa? Saya makin nggak suka gereja yang nggak mau beramanat agung. Saya teman-teman saya sebagian saya bilang udah kalian beda sama saya. Saya FM kalian AM. Saya pemberita Injil kalian pedagang Injil. Tipis itu. Saya pemberita banyak pedagang. Saya ke suku-suku, kalian gak mau. Berarti roh kalian itu beda. Ya, kalau Anda gak mau ke suku, roh apa yang ada dalam diri Anda? Orang Yesus bilang pergi ke suku, Anda gak mau. Maka mulai sekarang pergilah. Pak masih kerja, doanya kan bisa pergi. Makanya perlu seminar biar ada pendalaman. Kan bisa doain dulu. Tuhan, suku-suku Tuhan. Anda tahu berapa suku? Nggak tahu. Lalu apa yang Anda doakan? Nggak tahu juga. Ya, doakan dulu, baru kemudian pergi. Kintamani cuma 2 jam. Anda ngopi kok bisa ya? Saya aneh lihat roh orang Kristen ini ngopi kok bisa di sana. Kintamani tinggal turun 200 meter, udah nyampe. Anda bisa ngopi-ngopi di sana kongko-kongko gitu, nggak merasa bersalah gitu. Lalu Tuhan Yesus nangis di Baliaga, kapan mereka selamat? Anda ngopi-ngopi gitu. Lalu Anda bilang Anda umat dia begitu. Itu perasaan Anda. Dia bilang umatku gak begini modelnya. Tolong jangan merasa milik Tuhan. Ya, banyak orang, saya temannya wali kota.
Jangan percaya dulu, wali kota kenal nggak? Saudara kenal sama Pak Prabowo? Oh, saya kenal Pak Prabowo. Tanya Pak Prabowo, kenal nggak? Jangan-jangan dia bilang, siapa orang itu? Saudara bilang, wah aku mengasihi Yesus. Yesus bilang, gua nggak ngerasa. Karena kalau mengasihi dia, taat. Siapa mengasihi aku, dia menuruti segala. Bukan siapa mengasihi aku hanya ke gereja. Siapa mengasihi aku praise and worship. Siapa mengasihi aku, kata Yesus, mentaati perintahku. Dan amanat agung ini bukan permintaan, bukan pilihan, ini perintah. Jadi amanat agung itu bukan bisa ya bisa tidak. Tuhan gak bilang begini, kalau kalian mau pergi, kalau ada waktu pergi. Nah, ini perintah, komando. Berarti kalau tidak pergi ada ketidaktaatan. Kalau tidak taat berarti ada konsekuensi. Nanti Tuhan datang kedua kali. Mungkin saya tutup di sini. Visinya adalah menikah. Katakan menikah. Lebih keras, menikah. Orang menikah dengan dewasa atau anak-anak? Dan amanat agung, ini titik balik pendewasaan. Jemaat yang tidak beramanat agung, tidak suka, berarti nggak dewasa. Jangan sampai ketika Tuhan datang, saudara datang sama Tuhan mau menikah. Tuhan bilang, lepas dulu empengnya. Itu kok pakai empeng itu? Dari TK mana? Padahal sudah ubanan. Tapi alam rohnya pakai empeng. Jangan sampai saudara dianggap tidak layak menjadi mempelai. Kunci suami istri, kunci pasangan, satu kata. Seimbang. Makanya berpasangan dengan orang yang seimbang. Yesus hanya akan menikah sama jemaat yang seimbang. Makanya saya yakin nanti bisa mayoritas jemaat itu enggak layak nikah. Karena, ayatnya hilang. Enggak apa-apa. Sudah pindah ke hati mereka, brother. Kenapa pucat mukanya begitu? Tenang aja. Ini masih khotbah. Saudara, mari kita bangun rohani kita. Semakin dewasa, semakin berkenan menjadi pasangan yang seimbang waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Haleluya. Maka mulailah beramanat agung. Mulai berdoa, mulai pergi, dan mulai berikan dukungan saudara untuk misi suku-suku. Khususnya Baliaga dan Loloan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat tangan kita. Bapa di dalam surga, kami datang pada siang ini. Ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Pakai kami dalam amanat agung-Mu. Jangan satu pun kami melepaskan diri dari tugas amanat agung ini. Kami mengangkat tangan siang ini. Ini kami, pakai kami. Baik doa kami, baik daya kami, baik dana kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami. Haleluya. Kita naik ke satu pujian. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan lewat pujian ini, oh Tuhan, inilah hidupku. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berbahaya. Mari angkat tangan, katakan, oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
anak-anak muda, angkat tangan. Oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi, satukan hati kita. Oh Tuhan, Makanlah hidupku selagi aku. mari katakan di hadirat Tuhan. Haleluya. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi saudara. Oh Tuhan, Makanlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya, Nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya, Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia Raja segala raja, segala suku bangsa sujud kepadanya. Suku Baliaga menyembah dia, suku Loloan menyembah dia. Semua suku bangsa menyembah dia. Haleluya. Mari angkat tangan sekali lagi. Satu doa kami bersama Tuhan. Biarlah penuntasan amanat agung terjadi di Pulau Bali, terjadi di Indonesia, terjadi di seluruh dunia ini. Ini kami, siapapun kami, tua, muda, pakai kami. Ini kami, pakai kami Tuhan. Kami tangkap hari ini pengurapan yang baru. Pengurapan. Oh, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama satu nama, Raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. mencintaimu, memilikimu, Yesus itu kebanggaanku, memuliakanmu dan menyembahmu, Yesus itu kehormatanku, mencintaimu, mencintaimu, memilikimu, Yesus itu kebanggaanku, memuliakanmu dan menyembahmu, Yesus itu kehormatanku. Betapa kau berarti bagiku, lebih dari apapun yang ada.
Engkau nyata dalam hidupku, kan ku jaga dan ku pertahankan. Kasih-Mu membuatku berharga, anugerah-Mu jadikanku indah. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Mencintai-Mu, memiliki-Mu, mencintai-Mu, memiliki-Mu. Yesus, itu kebanggaanku, memuliakan-Mu dan menyembah-Mu. Yesus, itu kehormatanku. Betapa ku berarti, betapa Kau berarti bagiku, lebih dari apapun yang ada. Engkaulah harta dalam hidupku, kan ku jaga dan ku pertahankan. Kasih-Mu membuatku berharga, anugerah-Mu jadikanku indah. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Betapa Kau berarti bagiku, betapa Kau berarti bagiku, lebih dari apapun yang ada. Engkau harta dalam hidupku, kan ku jaga dan ku pertahankan. Kasih-Mu membuatku berharga, anugerah-Mu jadikanku indah. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Engkau pesonaku Tuhan, Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Engkau pesona dalam hidupku, Yesus Tuhanku, kemuliaanku. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kemurahan dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, setiap keluarga kami, dimanapun kami pergi bekerja, melayani. Tuhan menyertai kami, dan tidak kami pernah kekurangan, sebab Tuhan menjamin hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera
diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita menerima yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.